Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahazina Putra, NIM 1810201108, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pembimbing Pak Pristian Hadi Putra, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, faktor-faktor pendidikan. Yang kedua, hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. 3. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama adalah faktor-faktor pendidikan. A. Faktor tujuan. Setiap kegiatan, apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai suatu yang hendak dicapai. Baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumus-rumusan yang berbentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Secara singkat, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membanggakan manusia Indonesia seutuhnya dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. B. Berbudi pekerti luhur. C. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. D. Sehat jasmani dan rohani. E. Kepribadian yang mantap dan mandiri. F. Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. B. Faktor pendidikan. Dalam hal ini, kita dapat membedakan pendidikan itu dalam 2 kategori, yaitu A. Pendidikan menurut Kodratih, yaitu orang tua. B. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru. C. Faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik ialah anak pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Karena itulah anak didik memiliki beberapa karakteristik, yaitu A. Belum memiliki pribadi dewasa, susila, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. A. Macam-macam alat pendidikan. Alat-alat pendidikan bermacam antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celana dan pujian. Ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu berupa A. Perbuatan pendidikan biasa disebut software, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. E. Faktor isi atau materi pendidikan. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam suasana pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, yaitu A. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. B. Materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. F. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang ia sebut dengan tri pusat pendidikan. A. Lingkungan keluarga.
Pendidikan keluarga ini berfungsi satu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, dua menjamin kehidupan emosional anak, tiga menanamkan dasar pendidikan moral. G. Faktor metode. Faktor metode ialah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Maka seorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok untuk diajari anak didik. Adapun metode-metode yang bisa disampaikan oleh para pendidik adalah sebagai berikut. A. Metode ceramah yaitu di mana pendidik menjelaskan kepada anak didik isi atau materi yang diajarkan. Biasanya metode ceramah membuat anak didik jenuh karena anak didiknya hanya diam mendengarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang materi yang kedua. Pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Hakikat pendidikan sebagai yang telah dijelaskan bahwa hakikat pendidikan diartikan sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari. Manusia telah melaksanakan pendidikan mulai dari keberadaan manusia pada zaman primitif sampai zaman modern. Masa kini, bahkan selama masih ada yang kehidupan manusia di dunia, pendidikan akan berlangsung. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Beberapa asumsi dasar yang dikaitkan dengan hakikat pendidikan. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewajiban pendidik. 2. Pendidik merupakan usaha penyiapan subjek pendidik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan sangat dipengaruhi oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Surjono Brodjonogoro, ilmu pendidikan atau pedagogik adalah teori pendidikan perenungan tentang pendidikan. Dalam arti luas, pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Sifat-sifat ilmu pendidikan. 1. Rasional, 2. Empiris, 3. Fakta dan teori, 4. Universal, 5. Akumulatif, 6. Normatif, 7. Praktis dan teoris, 8. Rohaniah, 9. Historis. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. 1. Yang menjadi objek material ilmu pendidikan adalah perilaku manusia. 2. Dalam disiplin ilmu yang memiliki sistematika secara teoristik, sistematika ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 segi tinjauan, yaitu melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi dengan melihat pendidikan sebagai upaya sadar. 3. Disiplin ilmu yang yaitu memiliki metode. 1. Metode normatif, 2. Metode eksplanatori, 3. Metode teknologis, 4. Metode deskriptif, 5. Metode hermeneutis, 6. Metode analisis kritis. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau terdapat kesalahan, tolong dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.